Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya akan membacakan 1 Tawarik 26 ayat 8. Mereka sekalian adalah keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka. Masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Saudara, kita diberitahu ternyata ada tugas penting selain pujian, pengajaran firman Tuhan, doa, dan persembahan yang dilakukan di Bait Allah. Di dalam 1 Tawarik 26 ini terlihat jelas bahwa tugas menjaga pintu-pintu Bait Allah dan mengatur segala perlengkapan penyelenggaraan ibadah adalah tugas yang penting juga. Karena dilakukan oleh orang-orang Lewi, suku yang dikhususkan bagi pelayanan Bait Allah. Dan di antara orang Lewi, tugas menjaga pintu dan mengatur segala keperluan ini diserahkan kepada mereka yang gagah perkasa dan mahir menggunakan senjata. Keamanan dan kenyamanan beribadah menjadi tanggung jawab mereka, saudara. Saudara, hari ini gereja kita menyerahkan tugas keamanan dan kenyamanan pada satpam, koster gereja, dan supir gereja. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dan dipercaya untuk menjaga dan menyiapkan keperluan penyelenggaraan ibadah. Saudara, kita perlu menghargai mereka, karena sesungguhnya itu adalah tugas penting dan sama berharganya dengan khotbah, memimpin pujian, bermain musik, multimedia, dan lain-lainnya. Kita juga perlu mendoakan mereka karena di antara mereka mungkin ada yang bukan Kristen, saudara. Mereka melihat kita keluar masuk gereja. Mereka melihat sikap dan perilaku kita. Kesaksian hidup kita menjadi sangat penting bagi mereka untuk mendengar dan menerima Injil kasih karunia. Mungkin ada beberapa orang satpam atau koster atau beberapa supir di gereja kita hari ini yang bukan Kristen, saudara. Yang telah bekerja belasan tahun di gereja kita. Bahkan anaknya sekarang yang bekerja di gereja kita. Namun saudara, setelah belasan tahun mereka bekerja di gereja, apakah mereka terhalang untuk mendengar dan menerima Injil kasih karunia itu karena melihat pertengkaran pemilik kendaraan di parkiran gereja yang mereka atur? Apakah mereka lebih banyak mendengar gosip, keluhan, kritik, makian, omelan, bahkan semprotan amarah pengurus atau amarah pejabat atau pelayan gereja selama belasan tahun ini, saudara? Apakah mereka sering mendapat pujian, ucapan terima kasih, atau sekedar senyuman ramah dan hormat kepada mereka dari kita? Atau mereka melihat kita senyum dan ramah hanya pada pengurus, kepada pejabat atau pelayan gereja saja? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekerjaan mereka berharga. Mereka juga adalah pelayan Allah. Saudara, nanti hari Minggu waktu kita ke gereja dan berjumpa dengan mereka, mulailah berdisiplin untuk menghargai mereka dan melihat mereka sebagai pelayan Allah. Bukan sekedar pelayan yang dibayar sehingga tiba-tiba menjadi tidak layak dihormati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan. Mereka bisa dipercayai dan menjaga penyelenggaraan ibadah secara aman dan nyaman. Bertahun-tahun kami menikmatinya karena ada orang-orang seperti mereka. Para satpam, koster gereja, supir gereja. Tuhan berkati kehidupan mereka. Mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka sungguh boleh dibangun imannya. Bahkan mereka boleh diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan kami sebagai saudara-saudara seiman. Mereka yang belum percaya, biarlah Tuhan memakai kami menjadi kesaksian. Kami boleh menjaga segala tutur dan perbuatan kami. Tolong kami Tuhan, supaya mereka juga boleh mendengar kebenaran firman-Mu, menerima Injil kasih karunia, dan menjadi saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati.